Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Bapak sayangi dan Bapak cintai dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat ya. Selalu menjaga kesehatan kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu menjaga kesehatan kalian. Tetap di rumah ya. Dalam kondisi belajar seperti ini. Kembali bertemu dengan Pak Jojo dalam pelajaran matematika tema 5. Kelas 6 ini berbicara tentang unsur-unsur lingkaran ya. Kompetensi dasarnya itu 3.4 ya. Baik. Ini ada unsur lingkaran yang akan kita tujuan pembelajarannya itu menyebutkan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran. Dimana nanti akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Ada 8 yang akan kita pelajari. Ada titik pusat, jari-jari, atau biasa ditulis R, diameter, atau biasa ditulis D kecil ya. Tadi juga jari-jari R-nya R kecil. Kemudian busur, kemudian tali busur, kemudian tembereng, juring, dan apotema. Nah, kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan 8 unsur-unsur lingkaran ini. Kita mulai dengan titik pusat lingkaran, unsur yang pertama. Kamu bisa melihat ada titik di tengah lingkaran ini. Titik di tengah lingkaran ini. Ya. Titik di tengah lingkaran ini menunjukkan pusat lingkaran ya. Titik pusat yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jadi kalau dihitung dari titik pusat ke garis lengkung lingkaran luar itu semuanya ukurannya sama. Ya. Itu namanya titik pusat yang di tengah itu ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan jangka, kita tancapkan jangkanya. Kemudian bagian pensilnya di luar ya. Nah, yang bagian yang menancap itu sebagai titik pusat lingkarannya. Kemudian ada jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah garis lurus ya. Dari titik pusat lingkaran ke lengkung luar. Seperti itu ada contohnya dari O ke A. Dari titik pusat ke lengkung luar. Kalau kita tarik lagi garis O ke bagian sisi lengkung yang lain, itu juga sama. Disebut jari-jari ya. Jadi menghubungkan titik pusat dengan garis lengkung lingkaran luar ya. Makanya akan ditulis menjadi jari-jari itu OA atau AO. Bisa dibolak-balik seperti itu ya. Nanti kalau dalam penulisan kalau ditanyakan jari-jari itu yang mana, itu tuliskannya OA atau AO. Ya. Kemudian ada lagi diameter atau bisa ditulis D. Nah, kalau diameter itu garis lurus yang hubungan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi dari titik luar lengkung yang satu menuju ke lengkung yang lain, tapi melalui pusat lingkaran. Nah, kalau kamu lihat dari B ke C ya. Nah, kalau O ke A itu disebutnya jari-jari kan. Berarti O ke B itu disebut. Nah, O ke B itu disebut jari-jari. Nah, O ke C itu disebut jari-jari pula. Nah, kalau dua kalinya jari-jari ini, itulah yang disebut dengan diameter lingkaran. Jadi kalau kita bandingkan, jadi jari-jari dengan diameter itu, jari-jari itu adalah setengahnya diameter, sedangkan diameter adalah 2 kali lipatnya dari jari-jari panjangnya. Misalkan di sini O ke B-nya 4, maka itu jari-jari, sedangkan diameternya adalah B ke C, maka jadinya 8 cm. Demikian ya. Kita lanjut. Nah, ini busur lingkaran itu kamu dilihat garis yang merah adalah titik lengkung lingkaran yang terletak di antara dua titik pada lingkaran. Busur lingkaran diataskan dengan ya seperti itu lambangnya. Lambangnya seperti lengkung begitu, namanya busur lingkaran. Jadi titik
A ke C, seperti itu. Jadi busur ABC adalah busur lingkaran L, karena titik pusatnya ada di L. Sedangkan busur ABC dibatasi titik A dan pada C, pada lingkarannya L itu ya. Jadi garis yang merah itu busur lingkaran. Yang melengkungnya itu seperti gambar busur panah ya. Busur panah, belum ada tali busurnya ya. Lalu, nah ini tali busur. Kalau tadi ada busur, sekarang ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus. Nah, garis lurusnya ya. Garis lurus dari mana? Dari A ke C juga bisa. Dari B ke C juga bisa. Jadi sebenarnya dari A ke C atau dari C ke B. Sedangkan kalau berdasarkan gambar ini, ada banyak sekali ini. Apa namanya? Busur lingkarannya ada C ke A, kemudian juga ada B ke C yang sebelah bawah, dan ada yang C ke B yang atas. Seperti itu ya. Nah, kalau tali busurnya itu yang lurus. Nah, ini C ke A tali busur, juga B ke C juga tali busur. Nah, seperti itu ya. Itulah tali busur, jadi garis lurus dari lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Kemudian ada unsur lain yaitu tembereng. Tembereng adalah luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi ini yang diwarnai kuning. Jadi ada tali busur, ada busurnya. Ada busur yang lurus dan ada busurnya. Nah, ini tembereng kecil. Kalau tembereng besar itu satu diameter itu bisa diwarnai itu misalnya tembereng. Ada tembereng kecil, tembereng besar. Nah, kalau tembereng besar itu biasanya tali busurnya berupa diameter. Nah, kalau tembereng kecil, tali busurnya seperti ini, pendek ya. Tali busurnya, dan ada busurnya yang melengkung. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi ada tembereng kecil, ada tembereng besar. Kalau tembereng besar yang ini, yang lingkaran, yang setengah lingkarannya ini dengan menggunakan diameter. Ini namanya tembereng besar. Kemudian juring. Nah, juring ya. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran. Jadi ada dua buah jari-jari. Nah, kalau ini kan beda. Kalau ini beda dengan yang tadi ya. Itu tembereng. Kalau yang ini juring. Nah, yang ini mah juring. Yang ini juring. Jadi ada dua jari-jari, jari-jari O ke B dan jari-jari O ke A. Sedangkan juga ada garis lengkungnya. Nah, garis lengkung B ke A. Jadi daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur kecil ya, biasanya busur kecil. Itu busur, bukan tali busur kan. Kalau kita tarik lagi garis lurus bisa jadi tali busur. Diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Jadi juring lingkaran juga dibagi dua, ada juring besar dan ada juring kecil ya. Ya, pada gambar di samping daerah AOB ya disebut juring kecil. Nah, kalau juring besar nanti jari-jarinya juga ini ya, panjang ya, lebih panjang, lebih luas. Gitu. Jadi juring itu seperti itu. Kita lanjut dengan apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Jadi ada tali busur seperti ini. Tarik garis itu namanya apotema. Seperti ini apotema. Jadi garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Tapi tegak lurus ya. Tegak lurus dengan tali busur. Namanya apotema. Kalian bisa lihat di gambar apotema seperti itu. Jadi O ke D apotema itu. Jadi garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran garis tersebut. Tapi tegak lurus ya. Yaitu apotema. Jadi O ke D atau D ke O.
bisa dibalikin sama kalian atau boleh O ke D. Asal jangan dibalik ke yang lain, O ke C nggak boleh itu. Harus O ke D atau D ke O. Nah, ini ada beberapa yang diwarnain oleh Bapak, ada juring, ada tembereng ya, ada juring. Juring tadi ya, daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan satu busur. Kalau tembereng itu daerah yang berada di tali busur, diapit tali busur dan garis busur. Ya. Di yang warna hijau itu juring, ada dua jari-jarinya, ada satu busur. Nah, kalau yang ini tembereng itu adalah ada tali busur dan ada busurnya, seperti itu ya. Sedangkan jari-jarinya bisa dilihat kamu sendiri, ada soal seperti ini ya. Ada OA, ada OB, ada OC ya. Kalau OD itu bukan jari-jari ya. OD itu adalah apotema ya. Nah, kalau tali busurnya ada AC, tapi dikasih lengkung ya, AC. Kemudian ada tali busurnya juga, ada AC tali busur, ada busur, ya, ada busur AC itu yang lurus ya. Tali busurnya itu yang lurus, kalau busur itu yang melengkung. Kalau apotemanya itu yang OD ya. Baik. Nah, perlu diingat ini ada tembereng, apotema, juring, tali busur dan busur. Nah, perlu diingat sendiri ya. Juring itu adalah ada digambarkan di situ juringnya ya. Nah, ini ada juring. Juring itu daerah lingkaran dibatasi oleh dua jari lingkaran dan satu buah busur. Nah, daerahnya ini juring itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan tali busur. Tali busur itu garis lurus ya. Garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Nah, ini seperti ini. Kalau busur, nah, garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, kalau apotema tadi apa? Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Kemudian tembereng tadi udah ya. Daerah yang di dalam lingkaran dibatasi oleh busur dan tali busur itu. Mudah-mudahan mengerti ya. Sekian itu penjelasan dari Bapak tentang unsur-unsur lingkaran. Silakan dibaca kembali materinya. Jadinya disimak kembali, materinya juga Bapak kasihkan di situ ya. Nah, untuk latihan ini silahkan dikerjakan di Google Classroom matematika room latihannya ya. Ini ada gambar, silahkan kamu tentukan mana titik pusat, mana jari-jari, mana diameter, mana busur, mana tali busur, mana tembereng, mana juring, mana apotemanya ya. Kerjakan yang benar dan amati dengan cermat ini gambar-gambar tersebut pada gambar-gambar itu. Jadi jangan sampai kelewat, misalkan kamu jari-jari hanya menuliskan satu, padahal itu banyak sekali ya jari-jarinya. Jangan seperti itu. Kalau titik pusat pasti satu, kalau titik pusatnya dua berarti lingkarannya ada dua. Oke, sekian dari Bapak ya. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas, dan selamat belajar. Tetap selalu menjaga kesehatan ya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf dan Bapak ucapkan terima kasih serta selamat pagi.